Saya kalau layanannya nyampe Jakarta aja, Wah, saya pasti minta karena penyedot. murah ya? Iya karena murah gitu kan. Cuman kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin nanti sohibnya Bu Fada marah lagi Iya, nanti kan. siapa tuh? Dari Bekasi? Yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Hai, balik lagi bareng aku Tika di podcast Kerja Gembira by Kodesi kolaborasi 8 Cemerlang. Hari ini aku nggak sendiri, of course pasti dari ada teman-teman Kodesi nih yang setiap menemani salah satu ganteng-ganteng Kodesi nih Bu, kalau aku boleh share dengan Om Ginting. Oke, ya. Salam jumpa. Salam jumpa, sehat-sehat Om. Ya. Apa kabar Om? Luar biasa ya. Indeks ekonomi ya luar biasa. Luar biasa, harus mengucap syukur ya, luar biasa. Iya. Nah Om, kita hari ini tuh mau ngobrol apa sih Om? Iya, hari ini tuh kita akan ngobrol sesuatu yang seperti biasa Kodesi nggak jauh-jauh dari limbah dan sudah ada expertnya. Wih. Apalagi Neng Tika kan asli di Bandungnya. Iya, Sunda Empire. Sunda Empire. Nah, ini tetangganya Kota Bandung. Iya. Nah, nanti silakan memperkenalkan diri lah. Siap, langsung aja kalau gitu. Ada Ibu cantik kita, Ibu Aing ya kalau Ibu Aing, waduh kayaknya gue banget. Ada Ibu Fada. Ibu Fada, yeay. Thank you Ibu udah datang. Sama-sama Mbak Tika. Tadi naik bus Bu kesini? Iya benar, naik bus jam 9.53. 53. Terus hujan? Nggak hujan, di Kerawang aja tadi hujan. Hujan Lewat gede, Kerawang hujan gede banget. Aduh, di Jakarta hujan nggak ya? Alhamdulillah nggak ya. Iya, siap, alhamdulillah. Cuaca cerah. Seneng banget Bu Fada bisa join sama kita di sini terus ngobrol-ngobrol ya Om. Ini kali pertama loh. Kali pertama ya. Kali Om? pertama Iya, ada benar. narasumber. Iya, narasumber dari luar. Dari ya? luar, iya. Biasanya kan kita aja. Iya, kita aja. Terhormat Terima kasih ya Bu sekali. Fada ya. Juga terhormat banget buat Bu Fada bisa menyempatkan waktu dan sebelum lebih jauh ngobrol mungkin Bu Fada boleh sharing Bu Fada nih kegiatannya apa aja belakangan ini. Latar belakangnya? Iya, Iya, boleh oke. juga sharing. Bukan di belakangnya Bu Fada loh, bukan. Aduh, ada siapa ya? Nggak ada ya. Silakan Bu Fada boleh share Ya. Bu. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Tika, Pak Ginting atas kesempatannya. Saya Fada, saya Kepala UPTD Air Limbah Domestik Kota Cimahi gitu. Kota Cimahi. Iya, gitu. Saya di Cimahi itu dari tahun 2010 menjadi ASN Kota Cimahi. Wow, Mantap. Keren. 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kenapa dulu memilih divisi itu Bu atau memang passion Ibu ke UPTD gitu Bu? Enggak lah, kan kalau pemerintah kota itu menempatkan kita berdasarkan lulusan ya. Latar belakang saya kebetulan teknik lingkungan. Gitu. Jadi 15 tahun ini saya berkecimpung di air limbah, air minum, balik lagi ke air limbah. Sampai sekarang di UPTD air limbah Kota Cimahi. Iya. Loh, kok jadi tukeran nggak Kayaknya mau? nyaman nih di sini. Iya, mudah-mudahan rezeki Ibu juga sama kayak rezeki Amin. aku, rezeki aku sama kayak Tuker rezeki ya? Ibu ya Bu. Oh, Iya. oke, Asal oke. jangan tukeran yang lain. Bener-bener. Oke, jadi kalau boleh tahu Bu, ini mah punten ya Om, karena aku kan Gen Z nih ya, maksudnya dari teman-teman anak muda, boleh tahu nggak di UPTD itu Ibu mengerjakan apa dan apa aja sih yang dilakukan, misalnya kontribusinya untuk masyarakat dalam hal program kah atau apa gitu Bu? Oke, UPTD itu kan sebenarnya pemerintahan itu kan adalah operator ya. Kebetulan ini operator air limbah domestik. Nah, di situ saya melakukan pengelolaan air limbah domestik itu berupa kegiatan penyedotan tangki septik, lumpur tinja. Juga kita mengelola 15 spal komunal permukiman. Wow. Gitu. Waktu itu 15 spal itu dibangun dari tahun 2012 kalau nggak salah sampai 19 melalui program AUSAID. Oh, IPAL itu, dari IPAL itu ada 3.000 pelanggan lebih sambungan rumah. Nah itu kita pelihara IPAL dan jaringan perpipaannya. Gitu. Selain kita melakukan penyedotan lumpur-lumpur tinja ke masyarakat. Iya. Jadi kalau misalnya aku nih Bu, dari kacamata masyarakat awam atau masyarakat yang pengen dilakukan penyedotan tinjanya, itu berarti bisa menghubungi Bu Fada. Bisa Iya. Bu Fada gitu. Menghubungi bisa. call center PTD. Call center bukan Bu Fada ya? Iya dong. Konsultan Ada tuh Bu, biar nanti ngobrolin yang lain. Iya betul. Iya. Terus kalau misalnya buat aku sih yang bahasanya apa ya,
yang masih baru dan baru tahu nih Bu, ternyata di rumah itu harus ada penyedotan rutin ya. Oh iya, istilahnya. iya. Itu Iya, gimana sih Om, penyedotan. Bu, sistematikanya atau kayak bagaimana, kapan harus disedot kah, Ya, terus oke. manfaatnya apa gitu Om, Bu? Mbak Tika tahu nggak? Jadi selama ini tuh masyarakat tuh sebenarnya salah persepsi ya mengenai pengolahan air limbah domestik. Ini rumah-rumah yang merasa sudah mempunyai tangki septik itu merasa bahwa pengolahan air limbahnya itu sudah selesai sampai di situ. Padahal tangki septik itu sebenarnya hanya pengolahan sementara dan tempat penampungan. Masa Mbak Tika dari rumahnya ya, air limbah dari rumah tangga itu kan ada padatan, ada cairan. Nah, padatannya kalau misalnya masuk ke tangki septik, masa nggak penuh-penuh? Coba bayang, nggak mungkin kan? nggak mungkin Pasti dia lama-lama menghasilkan lumpur yang akan nanti tangki septiknya penuh gitu. Makanya harus ada penyedotan secara berkala 3 sampai 5 tahun sekali sesuai dengan kapasitas atau dimensi tangki septiknya gitu Mbak. Jadi bukan berarti selesai kalau udah punya tangki septik. Jadi harus ada penyedotan lumpur tinjanya. Keren ya? Iya, keren Keren. banget. Wanita ya, bisa menjelaskan Ya ini. itu dia, makanya yang aku jadi apa ya Om, Bu, biasanya kan ini punten ya, ini bukan gender isu, cuman laki-laki tadi udah covernya begini mainin tinja. Iya gitu. Jangan salah, kan yang beraktivitas di rumah kebanyakan Ibu-ibu Perempuan. ya. ibu-ibu. Jadi emang ibu harus Mama tahu pride. baru kita Dan itu belum selesai, edukasi. Ti. Itu belum selesai. Di luar sebagai kepala OPT, Bu Fada juga punya kerjaan lain loh. Oh, apa tuh Om? Wah, biar Bu Fada yang jelasin Oh deh. iya, apa tuh Bu, kalau Iya. boleh tahu aku, Bu. Nah, sebenarnya ini Forkalim ya. Iya, betul. Forkalim tuh Forum Komunikasi Air Limbah itu skala nasional ya Pak Ginting Iya, ya. betul. Nah, sebenarnya saya ikut anggota Forkalim itu kebetulan dan keberuntungan karena pada bulan September kalau nggak salah ada undangan kepada UPT di seluruh Indonesia ya untuk mengikuti agenda Forkalim. Pada saat itu agendanya adalah yang pertama evaluasi kegiatan Forkalim periode sebelumnya dan kemudian ada pemilihan anggota Forkalim baru. Nah, kebetulan saya juga terpilih menjadi bendahara Forkalim. Oh iya. Sebenarnya Mbak Tika nih Pak Ginting, saya tuh nggak pede loh Iya. dipilih jadi anggota Forkalim karena satu anggota Forkalim tuh saya lihat ya pada pertamanya tuh adalah yang menjadi anggota tuh kota kabupaten yang besar-besar. Oh. Terus udah gitu dia juga yang pengolahan air limbahnya operatornya oleh sudah Perumda gitu. Kalau saya masih UPTD di Cimahi, kota kecil, belum punya IPLT lagi. Jadi Iya. itu sebenarnya nggak pede, tapi Bismillah aja Iya, lah. justru, Semoga iya, itu keterlibatan saya tuh bisa membuat Dampak dampak baik buat sanitasi di kota Ini Cimahi. paket lengkap. Iya, Iya, paket lengkap. Semuanya dikerjain sama Bu Fada. Iya. Kombo-kombo. Combo ya. Iya. Udah cakep inside outside. Alhamdulillah. Kompeten juga Ya, gitu. ini amalannya nih luar biasa nih ya. Alhamdulillah. Dan berawal dari Cimoha. Cimahi. Emang bener, tahu aja istilah Cimahi itu Cimoha. Oh, iya, Mau iya. tahu Slogannya ya? apa? Bareng yuk. Aku lupa Cimahi. Cimahi mantap, Cimahi makin happy. Oh, iya. Cimahi mantap, Cimahi makin happy. Oke, bareng-bareng 1, 2, 3. Cimahi mantap, Cimahi makin happy. Oke. Purwakarta istimewa. Iya, aku dari Purwakarta. Oke, nggak apa-apa. Nyelip dikit. Tapi masalahnya gini, kalau dibilang Cimahi mantap, Cimahi makin happy, sebetulnya apa sih cerita sukses tentang layanan LTT di tempatnya Bu Fada? Mungkin boleh dong diceritain Di kan? Cimahi. Kalau LLTT kan sebenarnya belum ada ya, Oke. karena kita belum punya IPLT. Tapi alhamdulillah dan insya Allahnya tahun ini kita akan dibangunkan IPLT dari Kementerian PU ya, berarti APBD insya Allah. APBN. Tapi penyedotan udah ada kan Bu? Penyedotan udah ada. Nah, LLTT sementara itu hanya untuk industri-industri yang memang Oh, sudah penyedotan hanya untuk berlangganan. industri ya. Ya. Oke. Kalau untuk perumahan kita belum. Banyak gak pelanggannya Bu? Lumayan Lumayan, ada 15 industri, malah kebanyakan industri itu. Oh ya. iya, wow. Tapi sebenarnya rumah tangga juga bisa, Pak. Bisa. Nanti insya Allah nih ketika ada IPLT, kita juga akan mulai menginisiasi program LLTT-nya lah. Ya, itu kan untuk keberlanjutan ya. Iya. Nah, ini menarik nih. Nggak punya IPLT tapi menyedot gitu kan, ada layanan sedotan. Kumaha tuh Bu?
Ya sebenarnya yang namanya pengolahan air limbah domestik itu kan ada sebuah sistem ya. Jadi sebuah sistem, nggak cuman IPLT, karena IPLT itu hanya bagian ujung ya dari pengolahan air limbah. Tapi di awal kan ada tadi penampungan atau pengolahan sementara, kemudian pengangkutan. Nah, terus selanjutnya IPLT sebagai hasil akhir. Nah, Kota Cimahi meskipun dengan keterbatasan tidak punya IPLT, tapi juga tetap dong. Bukan berarti kita mau masyarakatnya buang air besar sembarangan, juga bukan berarti kita tidak melakukan pengolahan air limbah. Tapi pada di awalnya pengolahan kita juga bikin ipal-ipal komunal, dan pada saat pengangkutan juga kita mengangkut lumpur-lumpur tinja masyarakat dan non masyarakat, non komersil lah ya, kita angkut, tapi kita buang kerjasama dengan wilayah tetangga. IPLT milik tetangga. Sementara kita kerjasama, iya dong. Masa kalau nggak punya IPLT kita diem aja? Betul, nah itu tuh mantap tuh prinsipnya gitu kan. Harus kolaborasi. Betul. Seperti kolaborasi 8 Cemerlang. Kode C. Gitu kode C. Kode C. Iya. aku kepo juga nih Bu. Sebenarnya kalau misalnya si lumpur tinja tadi tidak diolah dengan baik, apa sih ininya Bu yang akan terjadi gitu misalnya nggak ditangani dengan baik? Gitu ya. Bayangin Mbak Tika ya, ini misalnya septic tank. Kebanyakan nih temuan di masyarakat, di perumahan itulah septic tank itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi dia tidak kedap gitu. Pernah nih saya melakukan penyedotan, ada permintaan penyedotan gitu ya. Pas kita mau sedot kering. Lah terus selama ini kemana air limbahnya? Kalau septic tanknya kering, bocor gitu. Nah, lumpur juga begitu, karena sebenarnya tadi seperti saya katakan, tangki septik itu adalah pengolahan sementara. Ketika lumpurnya sudah banyak, sudah tinggi, harusnya nanti airnya itu kan mengalir tidak terolah, dia akan langsung keluar. Jadi buat apa ada septic tank? Mencemari air tanah kita, mencemari lingkungan, kayak gitu Mbak. Dampaknya bisa kemana-mana ya Bu. Jangan air yang nggak ada tadi di tangki septik ketika minum. Iya, kan rembes. Terus di situ ngambil air Dari tanah dangkal. Iya. Nah lo, pernah dicek nggak Pantesan suka kadang ininya, agak ekolinya, Belum, air Bu. Rasanya- air sumurnya? belum justru Bu. Nah itu mungkin secara aku aja baru tahu nih, baru melek bahasa info, ternyata penanganan lumpur tinja itu nggak sesederhana itu. Punten ya Bu, kita udah nongkrong atau duduk udah selesai Udah itu urusan. baik gitu ya. Iya, kalau aku dengar dulu mah diurai sama bakteri apa gitu. Iya. Aku pikir hilang sendiri itu. Enggak tuh, Bu. dong, tetap aja ada apa ya, residunya, nggak Residunya mungkin. harus Walaupun dia terdegradasi, tetap aja ada residunya. Ini Bu Fada, harganya berapa sih kalau mau menyedot itu itu? gratis atau gimana sih, Om? Gratis atau gimana nih Bu? Ya enggak lah. Oh iya ya. Nah, Tarif itu. netizen mah kalau bisa murah, Murcelnya. kalau bisa gratis, alhamdulillah. Tapi bener loh, kalau saat ini sementara ini bukan suatu kesombongan ya, tapi untuk Kota Cimahi itu PTD-nya penyedotannya paling murah. Paling murah. Dibanding dengan area Wilayah wilayah sekitar juga yang dari swasta juga. Oh iya? Tapi karena paling murah itu kan juga bukan berarti dia istimewa ya. Kita kan iya. namanya tarif bukan sekedar beban ya, ataupun nilai untuk melakukan pelayanan, memberikan pelayanan, tapi kan dia juga ada unsur untuk apa ya, pengelolaan, kan kita operasional ya. Iya dong, jadi harus ada. Nah, Jadi tarif kalau ada yang mau minta layanan dari wilayah tetangga karena murahnya, kira-kira gimana? Boleh Bu? boleh. Oh ya? Kita nggak dibatasi kok di Perwal itu. Oh nggak dibatasi? Wilayah Cimahi dan sekitarnya. Oh berarti kita kalau ada atur. orang seperti Tika tinggal di mana ujung berungnya? Kopo. Kopo. Korea Area. Ah berarti Korea. biasa atuh Bu. Tiasa. Ini Biasa. kan nasional aja nggak boleh pakai Sunda Empire. Iya tuh. Aduh, aku jadi kepancing nih, Mbak Tika. Punten ya. Mewakili ya. Nanti di podcast berikutnya pakai bahasa Batak Bahasa kita. Oh ya, Batak, waduh. siap. Tergantung narasumber. Iya. Oh, jadi berbayar ya? Berbayar. Nah, nih kita nih kemarin sudah melakukan apa ya? Penyesuaian kajian tarif itu, dan memang tarif juga nggak bisa ya langsung kita
naikkan tinggi gitu gitu, ya. naikkan gitu. Kita juga harus lihat apa ya, ability to pay gitu ya. Masyarakatnya berapa di Kota Cimahi. Diukur Alhamdulillah ya. nih konsultannya sudah menghitung. Jadi nanti tarifnya ada kenaikan tarif insya Allah kalau perdanya sudah jadi gitu sekitar bulan April Mei. Nanti kita mulai sosialisasi ke Tapi masyarakat gimana indeks ekonomi nih kata sekarang indeks ekonomi rencana kenaikan itu gimana? Masyarakat nerima atau gimana Bu Fada? Iya, pasti Pastinya menerima ya, karena itu juga masih murah rata juga? dan masih murah dibanding dengan yang lain. Kita pelan-pelan aja lah, jangan bikin kaget masyarakat ya Itu dengan tuh kondisi yang seperti ini gitu. Bayarnya bulanan atau sekali Sekali request sedot gitu, langsung sekali, kita bayar. sekali Iya. order gitu ya Bu, Iya. sekali pengerjaan. Kita bayar. Jadi ada layanan yang diberikan dengan harga yang kompetitif menurut saya itu luar biasa tuh. Iya. Iya. Dan dampaknya sih yang aku pikir gitu Om, baru membuka mata kita semua bahwa penyedotan dan proses tentang terkait tinja ini bukan cuman di septic tank aja gitu, ada proses selanjutnya dan itu perlu sama difasilitasi dengan oleh UPTD gitu. Nah, tempatnya Bu Fada ada ini nggak sih? Ada kanal sosial medianya nggak sih kalau kita Ada, kita IG-nya ada. Ada IG-nya? Apa Ada tuh, Bu? TikTok-nya juga ada, nanti saya kasih ya. Boleh disebutin aja mumpung kita ada di sini. Cimahi mantap. UPT SPAL Cimahi. UPT SPAL Aja, Cimahi. UPT SPAL Oke, nanti Cimahi. saya Lihat saya ya, follow deh IG-nya kalau di gitu. follow dong. Ya, Iya. UPT PAL UPT SPAL Cimahi. UPT SPAL Cimahi. Tong pohonnya. Loh, tadi nggak boleh bahasa Sunda. Oh iya. Tong Bilang. Tong Bilang. Oh iya. Hilang. Ya, siap. Berarti di medsos itu juga ada update kegiatan-kegiatan terkait UPT Yes, ya Bu, tuh program-program apa aja. program-program juga ya kegiatan sehari-hari kita lah. Selain penyedotan kan kita tadi juga ada operasional pemeliharaan ipal-ipal itu. Ipal-ipal yang kita bangun itu juga berbayar loh. Ada namanya Oh, ya? retribusi limbah cair. Jadi setiap rumah yang dilayani perpipaan itu bayar 3.000. Ya Allah, murah banget. 3.000 sebulan? Sebulan satu rumah. Aduh, Itu teh Oh my God, bayarnya murah gimana Bu, banget. dikolektifkan atau Dikolektifkan sama operator, ada di situ operator. Oh, jadi operator tuh UPT maksudnya, Bu? Iya, kepanjangan tangan dari UPT. Jadi kita meng-hire operator sekalian untuk memelihara jaringan perpipaan, pemeliharaan kecil-kecil lah. Nggak nyampe 3 batang rokok itu, Tik. Iya. 3.000 Murah atuh. sekali. Murah banget. Nanti naik, insya Allah dengan adanya kajian Waduh. tarif. Tapi nggak gede juga. Di bawah, Di bawah. Oh, masih di bawah ya. masih di bawah. Nah, Bu, kalau aku tangkap kan tadi erat kaitannya UPTD ini berjalan dengan government Bu, atau pemerintah gitu. Tapi sebenarnya possible gak Bu kalau misalnya kita menggandeng pihak private sector atau kayak mungkin NGO lokal? Atau saya mau jadi private. Nah, saya punya ini, punya Kesempatan. bisa. Loh, biasa nih. Nggak apa-apa. Jauh-jauh saya dari Sumatera. Usaha, bener. Siapa tahu bisa investasi di sini gitu kan. Nah, kalau saya misalnya punya armada gitu kan, atau investasi yang lain gitu kan, kira-kira bisa nggak nih kita berkolaborasi gitu kan? Siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi, gimana Bu Fada? Boleh lah. Ketika nanti IPLT-nya sudah terbangun, nanti kita juga mau mensosialisasikan kepemilikan IPLT kita ya Kota Oke. Cimahi kepada pihak swasta gitu, karena iya. kapasitas kita ini masih ada idle-nya nanti gitu. Oh, ada idle-nya. Kan lama-lama seiring Ya, waktu ya. pasti semoga aja bisa full gitu. Nah, kita akan titik. menggandeng non komersil ya, karena kemarin dari DED IPLT itu sendiri nanti kita juga mungkin bisa menyedot selain lumpur tinja, kita juga akan menyedot limbah cair non non B3 judulnya Yang gitu. limbah Mungkin yang ada lemak, Ya, minyak, grey susu. waternya kita, kali ya? Grey waternya kan kita grey banyak water tuh ya. industri-industri lumayan di Kota Cimahi itu gitu. Itu mungkin Wih, Kalau untuk keren. kayak UMKM gitu ada tarif khusus Bu ininya. komersil tarifnya. Tetap Tarifnya tarif komersil gitu, non rumah tangga. Ini sebetulnya yang perlu di highlight itu adalah peluang kerjasamanya. Nah itu yang menarik itu. Iya, Kalau kita perlu mau melakukan kerjasama dengan tempatnya Bu Fada, ini dimungkinkan. Jadi mohon nanti Baraya atau yang mau yang mau bekerja sama semoga atau Iya, dihubungi lah. dihubungi pihak-pihak UPT. lain. Boleh Nah, itu dia. UPTD Iya. SPAL Kota Cimahi. Nah,
Saya pengen tahu nih Bu Fada, kira-kira ada nggak sih cerita lucu gitu ya dari seputar yang berkesan yang berkesan kira-kira menurut Bu Fada dari layanan apa, ini kan pelayanan publik nih, kira-kira apa yang membuat Bu Fada tuh berkesan ketika melakukan pelayanan publik untuk masyarakat? Oh ya, apa ya, kan tahu sendiri ya, ini urusan limbah domestik. Iya. Orang tuh rata-rata jorok atau apa gitu. Tapi perempuan lagi Bu. perempuannya sih, ya oke. Nggak, tapi gini, ada yang saya senang sekali karena ada ibu-ibu tuh. Ini cerita teman-teman di lapangan ya, Bu, mereka tuh kaget banget soalnya ketika kita datang, wow, nyedot tapi pakai batik. Wah, ada hari-hari di mana mereka pakai batik, Iya. meskipun ya pakai sarung tangan dan outfitnya batik gitu. Jadi kita juga mau menggambarkan bahwa meskipun kita itu mengurus hal yang kotor-kotor yang nggak diminati banget ya sama masyarakat, dilupakan bahkan atau gitu. Belum gitu aware Tapi lah, tampilan kita harus seperti nggak itu. boleh sembarangan ya. Atau malah harus lebih baik gitu. Ya itu. benar, Bu. Itu sih. Jadi mengubah persepsi yang Mengubah persepsi kita nggak kotor-kotor dan nggak bau-bau pada saat pelaksanaan pelayanan penyedotan juga kita nggak rapi lah. Rapi. Alhamdulillah teman-teman tuh udah Luar biasa. Tapi memang begini ya Bu Fada ya, saya sih mengamati ya karena saya kan sering keliling nih Bu. Rata-rata UPT yang berhasil itu memang kalau yang dipimpin sama perempuan. apa Iya. hubungannya ya? Nggak tahu lah, coba dilihat aja tuh. Coba nanti Karena teman-teman saya nih, nanti kalau ada dari Sidoarjo gitu ya, dari Gresik, Sidoarjo perempuan juga. perempuan juga. Indah Dari ya? Bu Indah, dari Bogor juga Bogor, perempuan Bu juga. Prita. Wah, itu rata-rata berhasil Itu maksudnya bisa menata gitu kan. Nggak tahu kenapa, apakah ada hubungannya gender dengan itu? Nah, itu. Perlu buat tesis kayaknya. Boleh boleh. Menarik juga, boleh Iya. lah, nanti kita teliti. Teliti tuh. Kenapa bisa berhasil layanannya gitu dan Mungkin kalau perempuan mah bahasanya lebih legen ya Bu, kalau Bentuk bahasa Pak, lebih apik gitu apa ya? lebih apik, lebih telaten gitu Bu, telaten detail juga, kan ya, gitu. bisa jadi. Rata-rata laki-laki juga nggak mengurangi sifat laki-laki sih Bu. Mun laki-laki lebih jebrah mun orang Oh, Sunda. ya Mama dia ngurusin tinja. Iya emang. Terus kumaha ieu we lah gitu. Iya. Meureun ya Bu Pak. Nah, sekarang kalau di tempat Bu Fada, stafnya ada berapa orang sih Bu? Ada 20, PNS-nya 4, P3K-nya sisanya. Oh, Ada gitu. outsourcing juga 2. Total berapa Bu? Ada 50-an? Enggak. Nggak nyampe? Ya 21. Oh, 21 itu. Oh, 21 orang. Oh, Tambah outsourcing ya. ada outsource juga Bu? Ada. Backgroundnya tuh teman-teman yang involve sama Bu Fada biasanya teknik lingkungan juga atau macam-macam. Macam-macam Iya. kalau di pemerintahan kan kita Harus siap ya, Bu. benar-benar harus siap dimanapun juga. Tapi kalau teman-teman yang P3K itu ya sudah berpengalaman, sudah lama lah, lebih dari 9 tahun tuh ada mereka sudah berpengalaman. Ada rencana mau peningkatan ini Bu dari UPT misalnya ke PD gitu, ke perusahaan daerah? Wow, jauh banget. Jauh Kalau BLUD ada. Oh, BLUD ada. Oh, gimana tuh ceritanya gimana Bu? Waktu itu kepala dinas tuh menginginkan pelayanan yang lebih ya, jadi kinerja pelayanan. Di DPKP sendiri dinas saya gitu ada 4 UPTD gitu, termasuk UPTD air minum, UPTD rusun, pemakaman dan saya UPTD Sepal. Nah, yang 2 ini sudah nih, UPTD air minum sudah menjadi belut, UPTD rusun juga sebentar lagi running gitu. Oh, BLU juga ya? Nah, BLUD ini sebenarnya tahun kemarin Pak kita udah ada nih kajian BLUD untuk UPTD air limbah domestik. Ya doain aja Pak. Siap. Tahun ini insya Allah kita mau mempersiapkan dulu dokumen. Mempersiapkan. Kan ada dokumen-dokumennya Bu ya. Perlu Iya. dokumen itu. Iya. Ini demi kinerja layanan yang lebih baik. Betul. Kalau untuk PTD sih. Kalau naik kelas gitu berarti cakupan masyarakatnya juga lebih luas Bu atau gimana? Otomatis ketika kita pelayanannya mau ditingkatkan, kita juga harus banyak-banyak ini ya untuk pelayanan ke masyarakat gitu. Nggak cuman dari segi banyaknya pelanggan yang kita dapat atau dapat layani, tapi juga harus kualitas mutu pelayanan kita harus juga ditingkatkan gitu. Kalau bisa juga udah mulai mikir ke uang ya. Oh, ada gitu. cuan. Kalau bisa Ada penghasilan cuan. juga harus lebih Iya, banyak. betul. Gitu. Aku agak masih kurang relate nih Om. Tadi kan katanya didanai oleh APBD, sementara ini operasional pemeliharaan didanai APBD, kemudian retribusinya masuk ke PAD gitu. Kalau nanti BLUD mungkin bisa kita kelola Iya. sendiri ya. Jadi memang arahnya juga diarahkan untuk mandiri. Yes, ya. Jadi kalau saya boleh lihat ini sepertinya Bu Fada itu sedang berbenah
agar air karena berbenah untuk pengelolaan air limbah domestik di Kota Cimahi yang lebih baik. Kalau nggak salah gitu nih kelihatannya nih. Iya. Semoga aja. Tadi tarif lagi. Niat yang tahu dalam niat hati. Iya. Ya semoga seperti itu. Wah, luar biasa. Menarik banget. Dari cerita-cerita Bu Fada tadi, kalau boleh share lagi Bu, tantangannya yang paling apa ya? Dalam melakukan pembenahan ini ya. Pembenahan ini apa nih Apa Bu tuh, Bu? currently? Sama mungkin kalau misalnya upayanya gimana sih Bu untuk promosi biar lebih banyak orang aware terkait ada program di UPTD ini terkait penyedotan ini gitu Bu. Memang kita harus banyak-banyak sosialisasi ya kalau ke masyarakat karena perilaku juga ya. Kayak tadi kan masyarakat tuh ternyata persepsinya mengenai pengelolaan air limbah domestik tuh kan belum tahu betul gitu, belum tahu betul gitu. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan sosialisasi. Kemudian kalau yang untuk tadi yang spal DT ya, yang ipal komunal juga ternyata walaupun kriteria desain sudah cocok, sudah bagus, tapi ternyata kalau perilaku masyarakat masih membuang juga yang bukan seharusnya dibuang kan. Kalau untuk ke IPAL kan yang dibuang adalah air limbah domestik, tapi ada banyak sampah-sampah di situ. Itu juga ternyata menghambat gitu. Biaya operasional pemeliharaannya tinggi karena mampet lah, nggak sesuai dengan baku mutu lah ya karena itu. Malah ada yang dari talang langsung masuk ke saluran pembuangan air limbah. Pernah dikomplain nggak sih Bu? Iya. Ya sering. Untuk semua layanan itu pernah dikomplain Bu? Kalau yang untuk penyedotan alhamdulillah enggak. Oh, penyedotan enggak ya? Enggak, kita udah Insya Allah sudah melakukan yang terbaik yang maksimal ya pelayanan kepada mereka. Tapi yang paling banyak yang cepat. perpipaan ya Bu ya? Ya perpipaan itu memang agak sulit gitu. Tapi kalau yang dari penyedotan tadi mau komplain, misalnya contoh ini kok yang setelah penyedotan kok cecerannya banyak kemana-mana gitu kan? Enggak ada. Oh enggak ada? Enggak ada. Tapi kalau ada kira-kira mau kemana nih komplainnya kemana? Silakan ke call center kami. Oh ke call center. Biasanya kalau warga sih kalau misalnya netizen mau makan nyetrek-nyetrek. Oh iya. Tapi kalau pelanggan tuh biasanya kalau ada sesuatu pada saat penyedotan pasti dia langsung komplain ke driver dan co-drivernya. Oh gitu. Oh langsung ya. Iya. Insya Allah nggak ada sih. Iya. Wah. Seneng banget tuh. Saya kalau layanannya nyampe Jakarta aja, saya pasti minta penyedotan. Karena murah ya? Iya karena murah gitu kan. Cuman kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin nanti sohibnya Bu Fada marah lagi nanti kan. Siapa tuh? Yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Iya. Jakarta, Bekasi dan sekitarnya kan gitu kan. Betul. Memang harus ada kode etik ya juga walaupun kita juga karena memang ada juga pengalaman nih. Jadi ternyata kita menyedot yang memang waktu itu berlangganan dengan kota sebelah gitu. Dan kita nggak tahu tapi sudah selesai sih. Memang intinya dalam hal apapun kita juga harus harus ada itunya ya. Etika ya. Nih kayaknya kalau ngobrol dengan Bu Fada itu nggak akan ada habisnya gitu kan. Apalagi ada kopi seperti ini gitu kan. Bu Fada silakan dulu. Gorengan habis ini kita. Sini di luar aja ya. Nah, ini kalau karena waktu kita nih sebenarnya sih pengennya lebih lama gitu kan. Cuman lagi-lagi kan masih banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanya. Iya, cuman lagi-lagi durasi. Nah, lagi-lagi kan durasi. Nah, kira-kira dari Tika dulu. Ada nggak mau ditanyain ke ini? Ya aku pengen ini sih Bu, biar cara UPTD untuk melakukan intervensi langsung ke masyarakat biar semakin banyak pelanggannya. Program terdekat ini apa Bu? Mungkin yang bisa teman-teman banyak join atau kayak ada program yang bulanan kayak yang bisa di-share, bisa diikuti gitu Bu. Selain pantau di medsos ya Bu? Ya itu pantau di medsos aja kita melakukan itu. Kemudian kita juga pasanglah sini mobil nih ke tempat-tempat keramaian gitu. Itu menarik bener Bu. Iya kita leaflet juga. Kita keren. leaflet. Jadi hal yang menarik ini mobil apa sih? Iya. Ada kita punya mobil kancil, dipanggilnya mobil kancil karena dia kapasitasnya cuma yang 2 meter kubik, agak jarang dipakai ya karena yang 3 tuh masih bisa jalan dan rada bagus eye catching gitu makanya. Jadi keren. kita taruh aja di alun-alun di enggak tinggi banget makanya bisa jadi kan sama itu kayak untuk minyak, untuk air minum kan juga seperti itu. Bersih gitu jadi kita bisa pajang itu. Wow, keren. Menarik perhatian masyarakat. Selain tadi medsos kita terus-terusan deh kita upload kegiatan-kegiatan penyedotan gitu.
kegiatan hari-hari termasuk ya artikel-artikel untuk pentingnya penyedotan, pentingnya Jadi menjaga orang mulai peduli ya, sanitasi. peduli dengan sharing lingkungan, knowledge. ya betul. Nah ini sebenarnya kisah Bu Fada ini bisa jadi contoh nih buat daerah-daerah lain kan. Jadi buat pemirsa ya yang ada di di channel kolaborasi 8 Cemerlang ini, mungkin juga buat Pak Gubernur gitu. Nah ini Pak, ini ada di sini Bapak Aing ini ada contoh konkret nih, nggak jauh-jauh dari Bandung Pak. Nah kalau bisa ini mungkin boleh didukung dengan lebih lagi nih, kira-kira mungkin ada dana-dana yang lain boleh kebuat. Terima kasih. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan difasilitasi dan senantiasa disupport ya Om. Iya pasti Dalam hal atuh. konkret. Iya lebih konkret. Nah kira-kira dari Tika sendiri apa nih yang mau diinin ke, mumpung ini tokoh penting ini. Mungkin bagian dari ini juga Om, kita karena udah mau di penghujung obrolan kita, sebelum kita habis ini mau ngebahas bareng ya Bu. Waduh, asik. Dingin-dingin. Iya dingin pas nih. Iya. Bener nih, dingin. Pesan atau apa ya Bu, harapan apa yang Ibu ingin sampaikan buat teman-teman yang ada pecinta kodesi yang menonton gitu terkait program kerja Ibu ke depan? Air limbah ya. Air limbah. Ya, air limbah. Jadi sebenarnya gini, ini sekalian kata penutup aja ya. Ya boleh Bu. Ya gini, selagi manusia itu masih ada di bumi ini dan beraktivitas, maka sanitasi itu merupakan urusan yang sangat penting untuk generasi penerus kita, untuk lingkungan yang lebih baik, untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti itu mungkin singkat. Singkat ya, iya betul. Dalam banget loh Om, aku Dalam sampai Sampai- bukan gue malah sedih Bu, nggak atau apa? enggak. Waduh, Ketampar banget sih, harus lebih melek lagi. aware banget sama sanitasi. Iya. Nggak perlu jauh-jauh ngomong tentang illegal logging Iya. atau apa, yang penting mulai dari diri sendiri dulu. Ini Nah, deket luar biasa. loh masalah kamar mandi. Kamar mandi, Iya. iya betul. Mbak, karena kan oke lah kalau di Cimahi ya. Ini jadi ngobrol lagi, nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Jadi Boleh. kalau air minum itu tahu nggak bedanya dengan air limbah? Nah, itu juga mau jadi pertanyaan, tapi kebetulan Ibu nanya. Boleh lah Bu, Jadi, nambahin closing statement. Air minum, tapi untuk Cimahi aja ya, untuk kota Cimahi saya nggak membicarakan kota lain. Kalau di Cimahi, di air minum tuh air bakunya itu sulit. Tidak punya air baku, hanya dari sungai atau air permukaan ini. Tapi kalau air limbah, bayangin, selagi ada manusia, Iya, pasti. dia kan sebagai sumber, Iya. nggak mungkin jadi akan terus akan ada. Nah itu pemerintah harus ya memikirkan gitu. Kalau bisa kan ada water balance di dunia ini ya. Keren, Jadi keren. gimana air minum harus balance sama air limbah. Kalau bisa air limbah itu harus kita reuse, recycle untuk bisa dikonsumsi lagi menjadi air bersih air minum itu. Amin. Amin. Mudah-mudahan harapan Bu Fada bisa semakin konkret dan dikonkretkan ya Om sama kita semua. Itu hal kecil dan bisa kita mulai banget sih dalam kehidupan pastinya. sehari-hari. Betul. Ya. Jadi dari obrolan kita tadi itu hal sederhana terkait sedot WC itu bisa bikin orang terinspirasi ya. Harus, Om, atuh. Bu, gitu. Harus. Dan semua juga akan baliknya adalah perbaikan lingkungan yang lebih baik Iya, ya Bu. betul, Karena betul. untuk yang tadi Bu Fada bilang generasi berikutnya, Betul. mudah-mudahan masih bisa ngerasain ya Bu yang kita Amin, paling yang kita amin. rasain sekarang. Iya. Ini udah krisisnya udah Iya, lumayan krisis. parah ya Bu. Krisis Kita doakan dan kita harapkan selalu yang terbaik lah buat Indonesia lebih baik. Oke. Amin. Jadi terima kasih untuk kehadirannya Bu Fada. Sama-sama, Iya. beruntung sekali Atur nuhun. bisa Bu datang Fada. ke sini. Iya. Promosi juga lagi ya. Iya, Kota Cimahi. harus satu. Terakhir Bu, sebagai penutup, kata-kata penutup kita itu tadi apa tagline-nya? Oke, lain Cimahi? lagi. Oke, boleh. Mantap. Cimahi mantap, Cimahi makin happy. Oke. Ayo, Ya, bareng. sama-sama ya. Iya, yuk. Cimahi mantap, Cimahi makin happy. Oke, terima kasih banyak Bu Fada dan Pak Ginting juga yang udah menemani Sama. kita ngobrol-ngobrol hari ini. Siap. Sama, Mbak Ngobrol yang Tika. penuh daging. Sehat selalu, makin sukses Bu ke depannya. Amin, sama-sama. All the best, salam buat keluarga. Dan teman-teman terima kasih banyak udah stay tune dan ikutan ngobrol juga di podcast Kerja Gembira bareng Kodesi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.